Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 semua, dimanapun kalian berada. How are you today? Apa kabar hari ini? Pak Guru berharap kalian sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, tetap semangat dan optimis untuk meraih masa depan. Pada kesempatan yang baik ini bersama Pak Warmin kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya pada pembelajaran yang kedua. Sebelum mengikuti pembelajaran, sudahkah kalian melakukan hal berikut ini anak-anak? Yang pertama, mandi. Sudahkah kalian mandi? Kemudian yang kedua, sudah sarapan biar kuat. 3, berpakaian rapi biar enak dipandang mata. Sudahkah kalian berdoa? Baiklah anak-anak, sebelum lebih jauh pembelajaran kita lanjutkan, marilah kita awali dulu pada kesempatan yang berbahagia ini dengan berdoa bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun belajar dari rumah, tetap semangat ya. Judul materi hari ini, lingkungan dan manfaatnya. Ada 2 pembahasan. 1, macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Yang kedua, menentukan pokok pikiran dalam teks tulis. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai terkait mupel ilmu pengetahuan alam atau sains. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan kelainan-kelainan pada alat gerak pasif manusia. 2, siswa dapat menjelaskan cara memelihara kesehatan alat gerak pasif pada manusia. Terkait mupel bahasa Indonesia, diharapkan kalian dapat menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Anak-anakku yang hebat-hebat dimanapun kalian berada, kelainan dan gangguan pada tulang itu disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya karena 1, kelainan sejak lahir. 2, infeksi penyakit. 3, makanan yang kurang sehat atau tidak bergizi. Yang keempat, kebiasaan posisi tubuh yang macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang pada manusia. Yang pertama adalah lordosis, yang kedua skoliosis, yang ketiga kifosis, yang keempat fraktura atau patah tulang, yang kelima osteoporosis, dan yang terakhir adalah fisura atau retak tulang. Perhatikan gambar di samping anak-anak. Yang pertama adalah gambar lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang akibat sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada kawasan lumbalis. Apa itu lumbalis? Lumbalis adalah bagian pinggang bagian belakang. Hal ini akan menimbulkan posisi kepala tertarik ke belakang. Kelainan yang kedua, anak-anakku, yaitu skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang akibat perilaku duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan mengakibatkan tubuh akan bengkok membentuk aksara S. Penyebabnya ialah kebiasaan-kebiasaan yang menimbulkan tulang belakang meliuk-liuk dengan postur yang tidak baik. Selain itu, mengangkat beban yang berlebih dan tidak diseimbangkan dengan anggota badan kanan dan kelainan yang berikutnya adalah kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang akibat perilaku duduk membungkuk
sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Contoh kebiasaan yang mampu menjadikan kifosis antara lain, yakni kebiasaan duduk yang terlalu membungkuk, posisi membaca yang terlalu membungkuk, dan lain-lain. Kelainan berikutnya adalah fraktura atau patah tulang. Apa itu patah tulang atau fraktura, anak-anak? Kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Dibedakan menjadi dua adalah fraktura tertutup, yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek jaringan kulit atau otot. Dan yang kedua, fraktura terbuka, patah tulang yang merobek atau menembus jaringan kulit. Kelainan berikutnya adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena badan sudah tidak bisa lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Osteoporosis terjadi karena kekurangan mineral. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang tua. Kelainan berikut adalah fisura atau retak tulang. Fisura atau retak tulang adalah kelainan tulang yang mengakibatkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Retak tulang terjadi karena terdapat keretakan pada tulang akibat suatu peristiwa. Tulang retak masih dapat disambung kembali. Anak-anakku yang baik hati, yang hebat-hebat, banyak hal yang harus dilakukan oleh anak-anak untuk bisa menjaga tulang kalian tetap sehat, karena kalian dalam posisi masa berkembang dan tumbuh. Jangan sekali-kali kalian bermain yang membahayakan sehingga tulang kalian mengalami sebuah fisura atau kepatahan atau keretakan, ya anak-anak. Untuk selanjutnya, marilah kalian berlatih. Ada 3 soal. Yang pertama, apa penyebab kelainan pada tulang manusia? Silakan ditulis di buku tugas. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan lordosis? Yang ketiga, sebutkan beberapa kelainan. Anak-anakku yang hebat-hebat, yang cakep-cakep dimanapun kalian berada, selanjutnya adalah mari kita membaca. Ada sebuah paragraf sebagai berikut. Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian aktivitas sehari-hari kita dilakukan dengan posisi duduk, sehingga sangatlah penting untuk mengetahui posisi duduk yang benar untuk menjaga kesehatan tulang punggung kita. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf tersebut di atas ada 3. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Dan yang terakhir, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Pokok pikiran paragraf di atas adalah kesehatan tulang punggung. Demikian pelajaran hari ini anak-anak kelas 5 dimanapun kalian berada. Semoga bermanfaat dan berguna untuk. Maaf, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.